wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu bagaimana Baik. kabarnya? Alhamdulillah baik. Walaupun hari ini cuacanya mendung ya di luar anak-anak. Sudah siang juga, pasti kalian merasa ngantuk gitu ya, apalagi belajar bahasa Indonesia. Tapi tidak apa-apa, kalian itu harus semangat ya. Harus Kalau tetap gurunya secantik semangat. ibu, kita pasti semangat, Bu. Oh iya bagus. Semangat. Kan Bu Pastinya, Bu. Ayu. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya agar pembelajaran kita lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Siapa yang mau memimpin doa? Desi Boleh. saja, Ibu. Ya boleh, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Ayu, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dimulai. Iya. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah ini agar kita bersemangat, kita nyanyi dulu ya. Nah, nyanyi Oke, apa Bu. kita hari ini? Halo Bandung gimana? Boleh, Ibu. Boleh, Bu. Halo Ya Bandung. semangat ya. Ya, Bu. Oke. Ibu saja yang pimpin ya kalau gitu. ya. Nah, Baik, 1, 2, 3. Halo. Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, Yeay. Oke, baik. Terima kasih Yeay. semuanya. Luar biasa. Ibu, walaupun saya bukan dari Bandung, tapi kita mencintai Bandung. Iya, karena Bandung adalah bagian Dari dari Indonesia, betul Indonesia tidak, Bu? karena kita satu. Kartu Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk pelajaran Ibu? Masuk Hadir semua, semua, Bu. Semua ya? Semua, Ibu. Alhamdulillah. Masuk semua, Bu. Ya baik. Kemarin Rosna sakit katanya ya. Iya, Ibu. Ini Dengan Ibu. ini Hari ini ini sudah baru sehat. sembuh. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Nah, karena Tadinya kita mau jenguk Ibu, tapi gitu. sudah keburu berangkat hari ini. Iya, iya, Bu. Jadi rotinya Alhamdulillah. dimakan bareng-bareng, Bu. ya berkat doa teman-teman ya jadi Rosna cepat pulihnya. Nah, Iya, terima kasih karena teman-teman. karena menjaga kesehatan itu penting ya. Luar Terus biasa. menjaga kebersihan, kesehatan itu penting. Jadi kalian tetap bisa berangkat ke sekolah setiap hari, bertemu dengan teman-teman seperti itu. Jadi harus tetap sehat. Bagus, semangat sekali ya walaupun hari sudah siang. Sudah siap semua kita belajar bahasa Indonesia siang ini? Siap, Ibu. Siap, Bu. Siap, Ibu. Oke, tetap disiplin ya. Ibu akan siapkan terlebih dahulu kesiapan kalian. Sudah siap, sudah rapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sudah siap? Siap, Bu. Siap, Oke. Ibu. Sebelumnya, Siap, nih, Ibu. pertemuan sebelumnya karena Rosna kan pertemuan sebelumnya tidak masuk ya pelajaran Ibu. Oke, kita ingatkan pembelajaran sebelumnya itu tentang apa? Tentang pengertian teks Eksplanasi. Eksplanasi, Ibu. Eksplanasi. Iya, sebelumnya kita sudah belajar Eksplanasi. fenomena. Kita sudah Iya, menyimak betul. fenomena yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu pada pertemuan sebelumnya. Betul sekali, Tiwi. Terima kasih telah mengingatkan teman yang lain yang kadang sering lupa ya.
penyakit pikiran, Bu. anak muda itu lupa. Banyak pikiran ya. Tahu Oke, ya, Bu. baiklah Nah, Rosna, untuk pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks eksplanasi. Seperti itu. Lalu selanjutnya Ibu akan menayangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa saja. Lalu IPK yang harus kalian capai itu apa saja. Yang buka aplikasi Quizzes, kita akan pretest menggunakan Quizzes. Akan lihat dulu soal yang akan kalian kerjakan untuk pretest. Nah, ini kita mulai ya. Ya, Bu. Ibu. Udah siap? Sudah siap. Siap, Ibu. Kita tunggu sebentar, sedang proses. Nah, sudah mulai. Nah, ini silakan kalian masukkan kodenya. Sudah? Bu. Nah, Sudah Ibu. Sudah, baik. Silakan kita mulai. Oke, baik. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan ya? ya, Ibu. Ya sudah, Bu. Nah, Ibu. ya, sudah. Terima kasih. Itu adalah hasil dari pretest kalian. Seperti itu. Gimana? Bagus? Puas dengan hasilnya? Kurang puas, Ibu. Kurang Kurang puas, puas, ya. Bu. Puas, Kurang Bu. puas Sedikit saya. nilainya. Tidak apa-apa. Tidak Nilainya apa-apa. jelek, Ibu. Tidak apa-apa, jangan sedih ya. Jangan. Mudah-mudahan setelah ini bisa ya Bu Ya, lebih baik. betul. Karena nanti akan ada post test ya. Akan Ya. ada post test. Tidak, tenang saja, tidak usah panik. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melakukan diskusi. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Coba dicatat ya kelompoknya. Kelompok yang pertama yaitu Tiwi, Rosna, dan Verina. Kelompok 2, Tuti, Desi, dan Eli. Kelompok 3, Nia, Rini, dan Uyut. Sudah dicatat? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Sudah, Bu. Oke. Minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca ya. Iya Ibu. Iya Ibu. Nah, coba ada yang mau menyampaikan di depan kepada teman-temannya hasil bacaannya di rumah. Saya Ibu. Silakan Tiwi. Ya Ibu, saya sudah membaca teks biografi dari Bapak Khairil Tanjung. Ya, beliau itu adalah salah satu teks biografi Khairil Tanjung Ibu. Nah, di biografi tersebut saya mendapatkan banyak pelajaran bahwa Khairil Tanjung itu adalah pemilik atau pembisnis yang kaya raya di Indonesia. Salah satunya itu adalah memiliki stasiun TV, Trans TV, dan Trans 7 Ibu. Baik. Itu. Ya, berarti biasanya kalau di teks biografi itu banyak sekali yang dapat kita teladani ya, Tiwi ya. Ya. Nah, begitu teman-teman yang lain ketika kita membaca teks biografi ya sesuai dengan yang dipaparkan oleh Tiwi tadi. Pada teks biografi itu banyak sekali nilai-nilai kehidupan, pengalaman-pengalaman kehidupan yang dialami oleh tokoh pada teks tersebut yang dapat kita teladani. Itu bagus sekali. Terima kasih Tiwi sudah menyampaikan Ya, hasil Ibu. bacaannya. Luar biasa, tepuk tangan.
Baik, kita akan lanjut ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video, tayangan video. Kalian simak dengan baik. Video apa yang akan Ibu tayangkan? Ya, lalu nanti kalian bisa sampaikan isi dari video itu apa, menceritakan tentang apa, seperti itu ya. Ya, Ibu. Baik. Ibu akan tayangkan. Tetap Ibu. Ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Silahkan simak video berikut ini. Indonesia, negara kepulauan dengan sejuta keindahan yang menyandang gelar Zamrud Khatulistiwa. Di balik keindahannya, ia pun menyimpan teka-teki yang mendebarkan sepanjang masa. Dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir, Indonesia mengalami 5 kali bencana tsunami. Tepatnya, 2 kali terjadi secara berturut-turut di tahun 2018, yakni tsunami Palu dan tsunami Selat Sunda. Setidaknya dalam 1 dekade terakhir, tsunami menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar, serta menyumbang korban yang paling banyak. Lalu sebenarnya, apakah tsunami itu? Mengapa ia bisa terjadi? Menurut peneliti LIPI, tsunami adalah gelombang laut yang besar dan cepat, serta bersifat merusak yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau perubahan pada dasar laut maupun. Baik, nah itu adalah tayangan video. Siapa yang mau menyampaikan video tentang apa sih yang tadi kita simak bersama? Silahkan, Nia. Ibu. Iya, Nia Bu. dulu. Ya, silahkan. Video tadi itu berisi tentang tsunami ya, Bu. Ya, betul. Apa sih Sama tsunami itu, Nia? Tsunami itu gelombang ini ya, Bu. Gelombang yang terjadi di laut ya, Bu. Ya, Gelombang betul. Ya, betul sekali. Yang lain ada yang mau menambahkan, Rosna? Ya, silakan. Ya, tadi itu tentang bencana fenomena alam ya Ibu ya. Ya, fenomena alam apa? Tsunami Ibu. Tsunami, baik. Ya, ada sebabnya, ada akibatnya dari tsunami tersebut. Di video Baik. tersebut ada. Akibatnya apa dari tsunami tersebut? Tadi menyebabkan menyumbang banyak korban jiwa, melumpuhkan ekonomi. Itu Ibu. Baik, yang lain ada lagi? Sama, semua. Saya Ibu. Silahkan, Tiwi. Ibu, saya teringat dengan tsunami yang terjadi di Aceh, Ibu. Ya, Pada tsunami tahun di Aceh. 2004 ya, teman-teman ya, 2004 atau 2006 ya. 2000 Nah, itu berapa? sudah 2004. 2004. Ya. Melulu lantakan bumi Aceh, Ibu. Saya ikut prihatin kejadian tersebut. Ya, betul sekali ya. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu fenomena Alam. Karena sekolah kita letaknya itu begitu dekat ya dengan pantai, hanya berjarak 500 meter begitu ya. Jadi Ya. kita harus tahu, paham bagaimana ciri-ciri yang akan terjadi gitu. Ketika ada gempa atau ada alarm yang berbunyi, kita sudah tahu dan kita sudah paham apa yang harus kita lakukan. Seperti itu ya. Baik. Sekarang Ibu akan bagikan bahan ajar dan LKPD ya pada grup WhatsApp Bahasa Indonesia kelas kalian. Sudah ada? Sudah ada, Ibu. Sudah ada Ibu. Baik. Ada. Silahkan kalian berdiskusi. Namun sebelum kalian berdiskusi, kalian bisa simak terlebih dahulu materi ya. Materi mengenai apa itu teks eksplanasi. Pertemuan kemarin sudah kan ya?
Iya, Ibu. Sudah. Nah, sekilas Ibu ingatkan nih, tentunya untuk Rosna ya yang Sudah Ibu. yang belum mendapatkan informasi ini begitu karena sakit ya pertemuan kemarin. Nah, pengertian teks eksplanasi itu yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga yang lainnya. Nah, menurut si Herli, DKK bahwa teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi paparan mengenai kejadian suatu peristiwa atau fenomena yang dijelaskan dengan hubungan kausalitas, yaitu sebab akibat atau akibat sebab. Nah, ini adalah struktur dari teks eksplanasi. Bisa kalian pahami ya? Ya, Ibu. Selanjutnya mengenai mengidentifikasi gagasan umum dan fakta. Ya, fakta. Nah, apa itu gagasan umum? Gagasan umum terbagi menjadi dua ya, yaitu gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, gagasan utama gagasan yang menjiwai isi paragraf. Seperti yang kalian ketahui, gagasan utama dibagi menjadi 3 posisi, dapat di awal paragraf, di akhir paragraf, maupun awal dan akhir paragraf. Baik, gagasan penjelas adalah gagasan penjelas hal yang jadi penjelasan dari gagasan utama. Ya, betul. Jadi tidak hanya gagasan utama, namun ada penjelasnya agar paragraf tersebut lengkap dan jelas. Itu. Nah, fakta dalam teks eksplanasi itu terdapat juga fakta-fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksplanasi berfungsi sebagai penyebab atau akibat dari terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, Ibu. Ya, betul. Selanjutnya nih, ciri-ciri fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Ketiga, mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Ya, lalu dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar. Biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W1A. Ya, menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Lalu yang terakhir, informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Seperti itu. Baik, nah dari materi yang Ibu sampaikan, silahkan kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang Ibu sudah bagikan ke kalian ya. Secara berdiskusi, secara aktif semuanya. Tidak ada yang hanya diam dan mengandalkan temannya ya. Nah, silahkan berdiskusi untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dipersilahkan. Makasih, Bu. Ya. Gunakan gawai atau misalnya ada laptop, kalian cari informasi-informasi lain, gali informasi-informasi lain agar pengetahuan dan pemahaman kalian lebih luas mengenai materi teks eksplanasi ini. Begitu ya. Silakan berdiskusi. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Kelompok 1 bagaimana? Ada fakta Iya. Ini Uyut gimana ini? Erina, apa ini? Kita cari fakta. Ayo, Iya. Bumi. Saya cari fakta ya.
Iya. Silakan. Aku cari proses Betul ada ya. tanggalnya ya Mia ya. Saya ada Tandanya ada angka ya. Iya. Iya. Sudah terjadi. Kalau angka itu biasanya Iya, ada, iya. ada angka Betul, betul. dibuktikan kebenarannya. Soalnya ada Iya yang Mia, betul. tapi Kalau nanti ada proses Akibat. juga ya. Sebab Kalau prosesnya itu akibatnya. mungkin proses tsunami-nya ya. Iya benar Mi. itu mengakibatkan hancuran. Betul Mi. Iya, hari ini kemana ya ini? Dari sebab terus ada akibat dari tsunami itu Iya. terjadi. Iya. Iya, betul. Dan Terus Biasanya Sudah, Ibu. Kelompok 1 Sudah, ada Bu. kesulitan dalam Buset. mengerjakannya. Udah Bu. Tidak ada kelompok 2. tidak ada Bu, Tidak ada Ibu, alhamdulillah. tidak ada Bu. Kelompok 3. Tidak ada Ibu. Tidak ada Ibu. Tidak ada Ibu. Tidak ada, baik. Jika sudah selesai, silakan kalian diskusikan siapa yang akan mempresentasikan. Ya. Berikan Ya, Bu. tugas kepada temannya untuk mempresentasikan materi yang sudah didiskusikan tadi. Nah, jika ada yang masih kurang datanya, Ibu persilahkan kalian persiapkan kembali materi-materi apa atau misalnya bahan-bahan apa yang akan kalian presentasikan ya di depan kelas. Silakan tentukan anggota kelompoknya. Kelompok 1 Ya. siapa nih? Kelompok 1 Wah, Rosna ya. Siapa nih? Rosna aja, Rosna ya Bu. Ya, Ya. Baik, kelompok Kelompok 1 3 gimana nih Rin? Mi. akan catat kelompok Kelompok 1. 3 mau siapa? Saya aja. Rosna, Ibu. Aku aja ini Siapa kelompok ini? 3. Tutup Ya. Kelompok Kelompok 2 Kelompok Ya, 3 ya. ini aja. Kelompok 3 siapa? Saya aja. kelompok 2 Tuti ya. Eli aja Bu. Boleh. Eli, Boleh baik. Ibu saya. Kelompok 3 Kelompok 3 siapa? Ini aja Ibu. Boleh. ini boleh. Nah, Sudah siap semuanya? Boleh. sudah Ibu. Udah Ibu. Siap Ibu. Baik. Nah, sekarang dipersilahkan untuk kelompok 1. Namun, Ibu akan bagi materi apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan nomor yang pertama ya. Masalah yang pertama mengenai apa? Masalah pertama? Fakta ya Ibu. Ya, betul. Satu akan mempresentasikan mengenai fakta. Lalu kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai masalah kedua, yaitu pencarian informasi tentang Proses. prosesnya. Baik. Kelompok 3. Kelompok 3 mana suaranya? Kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai masalah yang ketiga, yaitu mengenai Sebab akibat. Akibat sebab Bu. akibat. Baik. Kita mulai presentasi hari ini dimulai dari kelompok 1 yang akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Rosna. Silakan Rosna. Baik Ibu, terima kasih. Bisa diskusi dengan teman-teman kelompok 1 bersama Tiwi dan Verina tentang teks eksplanasi yang berjudul Tsunami di Aceh. Itu fakta yang terdapat di dalam teks tersebut. Yang pertama itu pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi bencana alam besar di Aceh yang menggemparkan seluruh dunia, yaitu karena di sana terdapat tanggal atau waktu Ibu. Jadi itu kita masukkan sebuah fakta. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua, tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang.
secara etimologinya ya Ibu. Jadi kita masukkan juga bahwa tsunami berasal dari bahasa Jepang itu merupakan kata. Itu Ibu. Baik, terima kasih kepada Rosna yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok Iya, Ibu. 3? Sama ya? Sama jawabannya dengan kelompok 1. Sama Ibu. Baik. Sama Ibu. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan apresiasi untuk kelompok 1 yang sudah luar biasa berdiskusi secara aktif dan mampu menyampaikan masalah yang pertama di depan kelas. Selanjutnya yang akan mempresentasikan masalah kedua yaitu kelompok 2. Disampaikan oleh Eli. Silakan Eli presentasikan. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi mengenai identifikasi teks eksplorasi yang berjudul Tsunami. Kemudian identifikasi teksnya itu yang kedua tentang prosesnya. Bencana alam tsunami terjadi karena gangguan yang sifatnya tiba-tiba dari dasar laut. Gangguan itu dapat berupa letusan gunung berapi, pergeseran lempeng bumi, dan jatuhnya meteor. Gangguan-gangguan tersebutlah permukaan dasar laut bergerak naik turun sehingga air mencari keseimbangan dan terjadilah peristiwa alam tsunami. Biasanya sebelum terjadinya tsunami ditandai dengan air surut secara tiba-tiba, adanya gempa, dan banyaknya ikan di pantai. Itu mungkin Ibu proses terjadinya tsunami. Baik, terima kasih. Berikan apresiasi untuk Eli yang telah menyampaikan permasalahan kedua. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Cukup Ibu. Cukup, sudah sama semua? Tidak Ibu, sama. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 3 mengenai sebab akibat yang akan disampaikan atau dipresentasikan diwakili oleh Rini. Silakan Rini. Ya Ibu, di sini saya mau mempresentasikan untuk nomor 3 yang sebab akibat. Kalimat dalam paragrafnya, tsunami mengakibatkan kehancuran baik untuk manusia maupun alam di sekitarnya, seperti memakan banyak korban jiwa, hilangnya harta benda, menghancurkan bangunan-bangunan yang ada, dan merusak alam. Seperti itu Ibu hasil diskusi kami. Sangat luar biasa sekali ya. Berikan apresiasi untuk kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah cukup Ibu. Tidak ada Ibu. Ya. Sama. Yang disampaikan Cukup, oleh Ibu. Rini sudah tepat dengan apa yang sudah kami diskusikan, hanya penyampaian bahasanya yang berbeda, Bu. Kenapa Beda berbeda? sedikit-sedikit ya. Ya beda-beda sedikit lah. Oh, penggunaan kata atau kalimatnya mungkin ya? Iya, Ya, penggunaan bahasanya ya Ibu. penggunaan bahasanya baik. Namun inti dari penyampaiannya hampir sama semua kelompoknya. Ya, sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Berikan apresiasi untuk kalian yang sudah berdiskusi secara aktif, secara baik, dan secara disiplin. Oke. Untuk materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ayo. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Materi apa? Tentang apa? Disimpulkan. Saya Silahkan. Ibu. Silahkan Tiwi. Ya, baik Ibu.
kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang mempelajari tentang fenomena. Salah satunya itu adalah fenomena alam. Nah, tadi pada pembelajaran ini kita sudah memirsa atau sudah menonton tayangan video fenomena alam, yakni tsunami yang terjadi di Aceh. Nah, kemudian kita juga dibimbing oleh Ibu Ayu mengidentifikasi teks eksplanasi itu. Adapun identifikasinya meliputi fakta, proses, dan sebab akibat. Ya, demikian Ibu. Baik, terima kasih Tiwi, luar biasa sekali, lengkap ya. Luar biasa. Yang lain ada yang mau menambahkan mungkin? Untuk simpulan materi kita hari ini? Cukup saja. Baik, kalau begitu. Cukup Bu, sudah sangat lengkap. Baik, kalau begitu kita akan melakukan refleksi. Ya, menurut kalian dari proses pembelajaran hari ini, apa sih yang menurut kalian menarik? Apakah dari videonya, dari materinya, dari diskusinya, seperti itu? Siapa yang mau menyampaikan? Jangan Tiwi terus, yang lain. Bu Mia, Ibu. Mia, silahkan. Ya Bu, jadi untuk pembelajaran hari ini itu sangat menarik Ibu, terutama disediakan video tsunami begitu ya Bu. Jadi saya bisa tahu bagaimana terjadinya tsunami, terus kita juga menambah wawasan begitu ya Bu, supaya nanti ketika ada tanda-tanda tsunami, apalagi daerah kita ini dekat dengan laut ya Bu. Iya, Ya. betul sekali. Nah, kalau kita tahu tentang tsunami itu, jadi kita bisa antisipasi begitu ya Bu. Iya, nah begitu. Itu juga tujuan mengapa Ibu memilih fenomena alam tentang tsunami, karena tempat tinggal kita kan sangat dekat ya dengan pantai. Begitu. Jadi ketika kalian mempelajari mengenai eksplanasi, khususnya fenomena tsunami, kalian sudah tahu bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda tsunami itu akan terjadi. Jadi kalian sudah memiliki bekal seperti itu ya. Nah, karena kita tadi kan Tiwi sudah menyampaikan Bu, jadi teringat fenomena tsunami Aceh yang mengakibatkan ribuan orang meninggal seperti itu, karena kan pada saat itu pengetahuan kita tentang tsunami masih sedikit ya, anak-anak ya. Iya, Ibu. Nah, Iya, Ibu. jadi karena pengetahuan kita sedikit mengenai tsunami, lalu tanda-tanda tsunami, jadi kan tanda-tandanya yang tadi disampaikan oleh Eli di presentasi tadi, salah satunya itu air laut surut, seperti itu kan. Nah, ketika air laut surut, karena pengetahuan kita tidak tahu mengenai fenomena tsunami, ketika air laut surut, ikan kan pada loncat tuh, ada kan ke darat. Nah, orang-orang pada ambil ke tengah laut. Ya, seperti itu. Padahal itu adalah tanda-tanda terjadinya tsunami. Seperti itu salah satu penyebab banyaknya korban. Jadi ketika kalian sudah mengetahui ciri-ciri dari fenomena tsunami atau fenomena alam tsunami, kalian sudah tahu nih ketika air laut surut atau sebelumnya terjadi gempa, kalian sudah mampu mengevakuasikan diri, bahkan bersama keluarga, seperti itu ya. Banyak sekali ya pelajaran hari ini yang bisa kita dapatkan. Iya, Ibu. Ya, jadi kalian itu mampu mempelajari bagaimana tanda-tanda tsunami, lalu bagaimana kalian mengatasi ketika nanti amit-amit ya terjadi tsunami gitu ya. Nah, jadi akan tidak banyak korban yang seperti terjadi di Aceh seperti itu. Oke, baik, kita akan melakukan sekarang nih setelah kita mempelajari mengenai teks eksplanasi, kita akan lakukan post test. Tadi kan awal kita pretest ya. Iya. Nah, sekarang di akhir pembelajaran kita akan lakukan post test. Post test. Ya.
Silakan kalian buka Postes. kembali ya, Uyut. Kita buka kembali aplikasi Quiziznya ya. Baik, silakan kalian masukkan, bisa menggunakan link yang Ibu kirimkan ya, atau masukkan karena kalian sudah memiliki aplikasi Quiziz ya di HP di gawai masing-masing. Iya, Ibu. Udah, Ibu. Udah, nah, jadi kalian tinggal masukkan kodenya saja. Udah, Bu. Ya, masukkan kodenya saja. Ya, Ibu. Sudah masuk Udah, semua Ibu. ya? Udah join. Udah, Ibu. Masuk. Sudah dikerjakan. Nah, Udah, Bu. terima kasih. Bagaimana? Masih Hasilnya? sulit mengerjakan post-test? Lumayan lah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah Lumayan, lebih Bu. baik. Lebih meningkat. Sudah lebih meningkat ya Ya. nilainya ya. Ya, besar, Bu. Tidak seperti Alhamdulillah. Aku tadi dapat ya. 90 Ibu di kuisisnya. Alhamdulillah. Tidak seperti tadi ya. Pretest Betul. ya. Pada kecil nilainya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Ya, Ibu, aku nilainya dapat 50. Tidak apa-apa. Tapi kan sekarang terbukti ya ketika tes Masih untung, Tiwi. hasilnya bagus kan? Emang kamu berapa? Berapa ayo? 10 ya? 20. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan post-test ya. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, kalian, Ibu persilahkan lanjutkan buku bacaannya mengenai novel, puisi, cerpen ya. Tugas literasinya dilanjutkan ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya untuk Baik, Ibu. ya, untuk materi minggu depan, pertemuan kita berikutnya, Ibu akan menyampaikan mengenai KD 4.3. Pertemuan kali ini kan 3.3 ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita melaksanakan KD 4.3, yaitu mengonstruksi informasi, yaitu pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Jadi nanti kalian akan mencoba membuat teks eksplanasi berdasarkan pengetahuan dan urutan kejadiannya. Begitu. Ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Sudah cukup, Ibu. Sudah Cukup, cukup. Ibu. Bu mau Baik. pulang. Mau pulang? Udah pegel ya? Dari tadi Iya, duduk Bu. gitu ya? Iya, Dari pagi sampai Padahal sore belajar. Belum bel akhir, makanya pulang aja tuh, Bu, si Tuti, Bu. Tidak apa-apa. Kan kalian itu belajar Katanya dari mau pagi ketemu sampai sama siang ya. seseorang, katanya, Bu. Tuh, Janjian, Bu. Iya. Janjian. iya, ada janjian. Bu, Kenapa sama jadi Medan sesi juga. curhat ya? Jadi sesi curhat? Ya, Bu. Ya, Ibu. Enggak, Bu. Oke, Bohong. baik. Pokoknya Ibu pesan kepada kalian tetap semangat walaupun di daerah kita itu panas ya, dari pagi sampai sore udaranya panas, tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian harus tetap semangat mengejar cita-cita, belajar ya. Ya, Bu. Pokoknya tidak boleh menyerah karena masa Ya. depan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Wih, luar biasa, Ibu. Terima Bu, kasih. Herina sepertinya sakit, Bu. Tadi kelompok juga, dia itu termenung. Iya, saya sedang kurang enak badan, Ibu. Nah, karena penting ya menjaga kesehatan ya, Herina. Semoga Baik. cepat sembuh. Pokoknya Terima kasih, harus Ibu. menjaga kesehatan untuk kalian ya. Baik. Ya, Ibu. Kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Rasanya tidak rela ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ih, Ibu bisa aja nih, Ibu. Masih seru ya kita belajar. Tidak apa-apa Bisa nanti aja, Ibu. masih ada kangen sama kita ya, Bu, di kelas, Bu. Iya, karena kan kelas ini tuh paling semangat. Wah, Baik, gitu Pasti ya, jadi kompak. paling semangat, baik. Oke, walaupun Ibu tadi menyebutkan tidak rela, tapi kita tetap harus berakhir di pertemuan hari ini. Nanti juga kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya, dalam mengonstruksi informasi. Silahkan dipimpin
dipimpin doa oleh siapa? Oleh Uyut, Bu. Oleh Uyut. Silahkan Uyut pimpin doa pulang. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita pulang, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, tenang, mulai. Berdoa, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama Ibu.